saya agak sedikit grogi ketemu dengan manajer yang cantik. Halo pengunjung Setiabi Production, kali ini saya di suatu tempat yang sangat nyaman dan asri, yaitu tepatnya di Medland Menteng. Membangun dengan skala Bersama saya kali ini sudah ada manajer estate dan manajer fasilitas di Medland Menteng. Selamat siang Ibu Amel. Selamat siang Luar Pak biasa. Hembang dari PTB Multikreasi. Keren. Luar biasa. Saya agak sedikit grogi ketemu dengan manajer yang cantik satu ini gitu kan. Bu, biar Ibu memperkenalkan diri dulu. Oke. Ibu di sini sebagai manajer membawahi berapa divisi, berapa fasilitas, biar yang lain tahu. Perkenalkan, saya dengan Siti Mirza Amelia. Kebetulan saya di sini sebagai estate manager dan spot facilities. Kemudian ruang lingkup yang saya bawahi adalah pengelolaan lingkungan. Kemudian fasilitas-fasilitasnya itu sendiri adalah clubhouse. Kemudian kita ada food corner. Food corner. Lapangan, ini food corner. Kemudian lapangan badminton, Oh, badminton. futsal dan waterland. Oh, futsal dan waterland. Ya. Luar biasa. Bu, saya mau nanya, kira-kira strategi apa sih Bu yang Ibu terapkan untuk menarik perhatian pengunjung masuk ke dalam fasilitas Medland itu sendiri? Kan tadi banyak tuh Ibu sebutin. Oke, kalau kebetulan kita punya tim masing-masing ya untuk setiap fasilitas. Jadi memang masing-masing area itu kita bagi untuk dikelola oleh masing-masing koordinatornya. Oh, gitu. Katakanlah di Waterland sendiri itu ada koordinatornya juga. Nah, di situ kita lebih banyak mengadakan event-event yang memang sifatnya mengumpulkan massa. Siap. Itu bisa jadi semacam dancing, lomba dancing. Kemudian mewarnai untuk anak-anak. Pernah juga kita adakan lomba band. Lomba band? Ya. Sementara kalau di food corner juga kita setiap malam minggu itu kita ada di sini. Di sini ada live music, kemudian dari makanan-makanannya pun kita coba bagi ya. Jadi tidak semua menyajikan menu yang sama. Oh gitu. Jadi Ya. setiap stand dan setiap store satu persatu beda ya. Iya, masing-masing kios beda. Kita di sini ada bakmi Jawa, ada juga makanan Eropa seperti pasta, kemudian ada juga makanan khas dari Padang, tapi bukan nasi Padang ya. Kita berbeda. Kemudian ada juga soto, kemudian ada tempat ngopi buat nyantai-nyantai biasa gitu. Kalau untuk clubhouse sendiri, ya kita lebih mengandalkan warga kita. Karena ini sifatnya fasilitas untuk warga. Jadi lebih private. Untuk umum boleh Bu? Umum boleh. Oh, gitu. Umum boleh. Pastinya akan ada promo-promo spesial dari Bu Amel untuk pengunjung umum yang mau secara rutin ya Bu ya, dan betul. secara rombongan mungkin ya, secara kuantitas banyak. Kalau kuantitasnya dapat banyak, jumlah orangnya banyak, biasanya diskonnya Wah, boleh. luar biasa, mantep deh pokoknya Bu Amel. Nah terus di tempat lain kan Bu ya, ada dong pasti fasilitas-fasilitas lain, di perumahan lain kan gitu. Kenapa sih harus mereka kesini gitu kan? Apa yang membuat Medland itu menjadi prioritas harus kesini gitu? Oke. Lokasi kah atau lebih komplit kah? Ya. Kalau mungkin kalau dari segi komplit kita bisa bilang apple to apple lah ya. Siap. Mungkin ada tempat lain yang bisa dikatakan lebih komplit dari tempat kita. Tapi mungkin kalau Mas Hembang sendiri tadi masuk ke sini, suasananya saya pikir lebih homey. Saya nyaman Bu. Lebih kekeluargaan, lebih Asri. adem, lebih asri. Kemudian kita bisa bilang kita one stop shopping lah. Kalau mau ke clubhouse bisa,
mau ke futsal juga bisa. Kalau capek bisa makan di sini, atau mau berenang ada di food corner, ada di Waterland. Ya, kalau saya bilang sih lebih enak ya. Karena di Jakarta udah terlalu Crowded, penat ya Bu ya. udah crowded, udah padat, Hiruk-pikuknya panas. juga, polusi. Iya. Nikmatin udara yang sejuk ini kayaknya di sini aja nih Bu ya. Iya. Pinter. Di Mete. Luar biasa. Bu, saya mau nanya, Ibu kan manajer wanita, lalu kemudian Ibu juga seorang pimpinan. Pasti ada nggak sih sejauh ini kendala dalam memanage anak buah Ibu yang rata-rata laki-laki? Lalu kemudian anak buah Ibu juga mungkin usianya lebih tua dibanding Ibu. Bagaimana, ada kendala nggak sejauh ini? Sebetulnya kendalanya itu di awal waktu saya mulai masuk di sini ya. Jadi memang ada yang sudah senior. Jadi biasanya ya kita hargai ya, mereka punya pengalaman, punya kemampuan. Ya jangan sampai kita sebagai pimpinan juga merendahkan mereka sebagai bawahan kita, apalagi laki-laki. Itu kan egonya sangat tinggi ya. Jadi kalau treatmentnya ke masing-masing personal itu beda. Jadi kalau masalah membagi waktu sih ya biasalah. Hari gini gitu wanita bekerja itu hal biasa. Luar biasa. Iya. Jadi tapi kalau kita treatment ke karyawan, khususnya yang laki-laki, ya pasti masing-masing personal saya punya cara masing-masing. Sejauh mana Bu ada miskomunikasi antara Ibu dengan bawahan? Kalau miskomunikasi pasti ada ya, pasti ada, tapi Segera selesai lah ya. segera diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Tapi ada juga sih 1-2 orang yang memang butuh treatment yang lebih lama. Lebih lama ya. Tergantung Khususnya dari orangnya Bu, keterbukaan masing-masing ke situ. Siap. Pengen saya jadi anak buahnya Ibu. Nanti nyesel. Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Rata-rata clubhouse, lalu kemudian fasilitas itu kan jam sibuknya, jam operasionalnya pasti di weekend dong, Sabtu, Minggu, hari libur, mereka tetap operasional. Sementara Ibu harus tetap monitoring karena powerful tanggung jawab itu komandonya di Ibu gitu kan. Ada nggak sih suatu apa ya? Kok pembagian waktu dengan keluarga kayaknya kurang seimbang gitu? Bisa dijelaskan mungkin Bu? Sejauh ini sih saya pikir masih cukup aman ya, Balance karena balance. Kalau saya lihat tim saya ini juga punya power yang cukup bagus, punya strategi dan punya kapabilitas masing-masing. Dan saya percaya kepada mereka gitu loh. Walaupun beberapa kali saya tetap pantau untuk kasus-kasus tertentu pun tetap kita turut, walaupun kita tidak perlu hadir. Tapi sejauh ini dengan komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, saya pikir sih nggak ada masalah. Mereka sudah bisa didelegasikan secara Sudah utuh bisa, ya. sudah bisa. Siapa Ya. dulu dong manajernya? Tapi tetap kita harus kontrol ya. Kalau nggak nanti bisa jadi mereka bisa loose gitu ya, bisa lepas. Ya pasti itu Bu, harus ada tetap kontrol. Nah terakhir nih Bu, kita mau masuk di tahun 2020. Udah di November ya. Kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu di 2020 dari segi karir atau keluarga, harapan atau yang mungkin belum tercapai di 2019 ingin Ibu targetkan di 2020? Karir dulu Bu. Kalau karir sih alhamdulillah menurut saya sih sejauh ini saya sudah cukup bagus. Tinggal nanti ya bagaimana kita mempertahankan kinerja kita, karena kan perusahaan juga percaya pada kita. Nah, kita juga harus memberikan kontribusi, menghargai kepercayaan yang perusahaan berikan kepada kita. Kalau untuk keluarga ya, karena anak saya dua, yang satu sudah kelas 2 SMA, yang satu kelas 6 SD. Harapannya ya yang satu masuk negeri, kuliahnya juga masuk negeri. Nggak mau nambah lagi? Sudah cukup. Terus tadi apa lagi? Jadi lupa saya. Udah terakhir mungkin Ibu kalau mengisi waktu luang itu lebih menghabiskan waktu kemana sih Bu? Misalkan seorang manajer gitu yang secara notabene strong dengan pekerjaan, terus padat. Aktualnya Ibu menghabiskan waktu kemana? Suka bernyanyi kah? Atau suka liburan? Atau ke luar kota, traveling gitu? Atau hobinya shopping seperti wanita umum? Kalau shopping tergantung dompet Oh, ya. gitu. Kalau dompetnya oke, shopping mah oke aja. Cuman memang belakangan saya lagi suka masak. Oh, Masak makanan khas kampung saya. Mana nih Bu kampung? Palembang. Wih, mantap. Palembang.
Nanti akan kita cobain pempek buatan Bu Amel kapan-kapan. Boleh? Ya, staff-staff saya aja belum ada yang nyoba. Spesial berarti. Iya. Oke, terima kasih waktunya Oke. Bu Amel. Sukses terus, makin semangat dan Sip. semakin berjaya di Medan Menteng. Sip. Luar Thank biasa. you Pak Hembang. Bu, dadah dulu boleh. Luar biasa.